Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada presentasi saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Valeria Nugraha Tias Gunawan, mahasiswi program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, paparan environmental tobacco smoke atau biasa kita singkat itu ETS atau simpelnya ini paparan asap rokok gitu yang ada di lingkungan kita. Teman-teman semua di sini pasti pernah kan ya untuk apa terpapar asap rokok gitu. Menjadi orang yang terpapar asap rokok padahal kalian nggak merokok gitu. Pasti pernah ya. Baik itu pas kalian lagi di luar, lagi main, misalnya lagi di kafe yang outdoor, terus juga lagi nunggu misalnya di halte atau ya pokoknya terpapar asap rokok dari orang lain gitu. Nah, di sini akan membahas perihal hal tersebut. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ETS atau Environmental Tobacco Smoke ini? Jadi bisa dilihat seperti di gambar ini, ada asap rokok itu asap rokok lingkungan atau asap tembakau lingkungan yang ada di sekitar kita itu adalah ETS ya. Jadi pokoknya asapnya itu di luar dari diri kita gitu. Nah, dia ini asapnya ini biasanya ETS ini biasanya itu eh, timbul dari asap rokok tembakau gitu. Jadi nggak cuma asap rokok aja sebenarnya bisa dari tembakau juga, tapi yang paling sering kita temuin di kehidupan sehari-hari itu dari asap rokok gitu, dari asap pembakaran rokok. Oke, lalu apa sih pentingnya si ETS ini gitu? Nah, jadi ETS ini paparannya itu kita bisa dapetin melalui inhalasi. Inhalasi ini melalui jalur pernapasan gitu. Nah, jadi ketika seseorang gitu misalnya menghembuskan asap rokok itu asapnya itu bisa terhirup sama kita yang bukan perokok gitu atau orang yang ada di sekitar si orang perokok tersebut. Nah, kita ini disebut orang yang menghirup gitu ya, orang yang menghirup itu disebut sebagai second hand smoker atau asap yang ditimbulkan dari si rokok ini itu adalah second hand smoke. Nah, kalau misalnya si asap rokok ini sudah meninggalkan residu gitu, nah residu-residu dari asap rokok ini disebut dengan third hand smoke. Jadi si asap rokok ini, sisa-sisa zat kimia dari asap rokok ini tuh bisa menempel ke furnitur. Misalnya orang ini ngerokoknya di dalam ruangan gitu, di dalam rumah, menempel pada furnitur, terus juga menempel pada karpet ya, sofa kayak gitu segala macam. Terus juga si zat-zat kimia residunya ini bisa menempel di rambut perokok, terus juga bisa menempel di baju gitu. Jadi residunya ini nggak terbatas cuma yang kita inhale aja, yang kita hirup gitu, tapi bisa menempel di benda-benda, di permukaan benda-benda di sekeliling kita gitu. Dan zat kimianya ini bisa bertahan berjam-jam, teman-teman. Bahkan ada yang kalau misalnya udah terakumulasi setiap hari itu bisa bertahun-tahun gitu. Nah, oke, jadi ini ada sebuah penelitian eh, tentang partikulat matter atau debu asap rokok ya debu yang dihasilkan dari asap rokok dan juga dia ini penelitian ini ngebandingin eh, PM atau partikulat matter dari asap rokok dengan sisa hasil pembakaran dari suatu mobil berbahan bakar diesel. Nah, jadi penelitiannya ini dia itu metodenya eh, meneliti PM atau partikulat matter. Partikulat matter ini eh, pada dasarnya debu gitu ya. Nah, debu ini tuh ada berbagai macam ukuran. Biasanya kita sebut itu PM10, terus juga ada PM2,5, ada PM1. Nah, ini jumlah ukuran mikronnya. Jadi ada 10 mikron, ada 2,5 mikron, ada yang 1 mikron gitu. Di penelitian ini ngebahas meneliti tiga partikulat matter tersebut. Dari tiga batang asap rokok yang dinyalakan dalam sebuah garasi berukuran 60 meter kubik. Terus juga eh, si ba- si apa membandingkan dengan
suatu mobil gitu ya, mobil berbahan bakar diesel selama 30 menit dalam keadaan diam gitu si mobilnya ini. Jadi emisinya ini cuma ada di dalam ruangan itu aja, jadi ruangan garasinya itu tertutup. Terus dibandingin nih PM yang dihasilkan sama 3 batang rokok tersebut dan juga si asap pembakaran dari suatu mobil berbahan bakar diesel. Nah, yang mengejutkan dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa itu eh, setelah diukur menggunakan alat analisis portable. Di sini nggak terlalu disebutin alatnya. Eh, jadi hasilnya itu ternyata ITS ini malah menghasilkan PM atau partikulat mater yang lebih besar daripada si mobil berbahan bakar diesel itu sendiri gitu. Jadi bayangin dari 3 batang rokok aja tuh sebegitu signifikan gitu hasil eh, partikulat mater yang dihasilkan gitu. Nah, selanjutnya ini kata penelitian lagi nih menyebutkan dampak dari asap rokok terhadap lingkungan itu, bayangin dari cuma 1 batang rokok itu bisa begitu signifikan dampaknya ke lingkungan kita kalau misalnya itu apa di dikonsumsi digunakan secara terus-menerus oleh seseorang gitu, dan bayangkan ada berapa banyak juta orang yang merokok di dunia ini gitu. Jadi di sini penelitian itu mengemukakan eh, salah satu zat kimia dari hasil pembakaran rokok itu adalah CO2. Nah, CO2 ini kita tahu ya berbahaya juga, cukup berbahaya untuk lingkungan, terus juga untuk kesehatan gitu, dalam jumlah dosis tertentu gitu. Nah, terus di penelitian ini mengemukakan kalau misalnya ternyata polusi udara yang diakibatkan oleh asap rokok ini bisa berkontribusi begitu signifikan terhadap perubahan iklim. Nah, ini ada perumpamaannya nih. Jadi 1 batang rokok itu katanya rata-rata hasil memiliki kadar emisi itu sebanyak 14 gram. Ini CO2 ya, 14 gram CO2. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya satu orang merokok dalam 1 hari itu dia merokok 1 bungkus rokok, selama 50 tahun dia merokok, itu akan meninggalkan carbon footprint atau jejak karbon yang setara dengan pelepasan 5,1 ton CO2. Bayangin 5,1 ton CO2. Ini setidaknya nih untuk bisa mengimbangi eh, emisi tersebut, itu kita harus seenggaknya nanam 132 bibit pohon untuk bisa apa ya, mereduksi si 5,1 ton CO2 itu yang dihasilkan oleh rokok tadi gitu. Jadi cukup apa ya, berbahaya gitu hasil CO2 dari rokok. Nah, ini juga dari WHO dalam sebuah eh, artikelnya yang berjudul Tobacco Poisoning Our Planet. Nah, di sini penggunaan tembakau atau merokok tembakau itu bisa mencemari udara yang manusia hirup, sorry, manusia hirup. Dia ini seperti yang udah tadi saya paparkan, kalau misalnya asap rokok ini meninggalkan berbagai residual zat kimia yang berbahaya gitu. Nah, dari residual-residual zat kimia yang berbahaya ini bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan gitu. Nah, bahkan ini nih disebutin juga eh, selain dari yang yang apa ya, yang merokok itu sendiri, orang yang menjadi second hand smoker itu juga memiliki dampak gangguan kesehatan, bahkan bisa lebih parah gitu gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Nah, lalu zat-zat kimia apa aja yang terkandung di dalam asap rokok ini? Jadi ada sebuah penelitian juga, sudah berbagai penelitian sebenarnya, menyebutkan bahwa zat kimia yang dihasilkan dari 1 puntung rokok, dari asapnya itu mengandung sekitar lebih dari 7.000 zat kimia gitu. Nah, dari 7.000 zat kimia ini, lebih dari 7.000 zat kimia ini, dia itu ada yang bersifat karsinogenik atau bisa berpotensi menyebabkan kanker, terus juga ada yang bersifat toksin atau racun
gitu ya. Terus juga bisa menimbulkan mutagen gitu ya. Nah, ini seperti ada nitrogen, ada hidrogen sianida, karbon monoksida, nitrogen oksida, amonia dan lain sebagainya ya. Nah, lalu si chemical-chemical ini saya mau coba breakdown. eh, ada 5 yang mau saya breakdown. Itu ada tar, CO atau karbon monoksida, terus ada C6H6 atau benzen, ada HCN atau hydrogen cyanide, hidrogen cyanida, terus juga NH3 atau amonia. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi si tar ini pasti udah sering banget ya teman-teman dengar mengenai tar atau zat kimia yang dihasilkan dari rokok gitu ya. Nah, tar ini dihasilkan pada saat proses pembakaran rokok gitu. Nah, tar ini bersifat karsinogenik, terus juga bisa menimbulkan pertumbuhan sel kanker gitu ya di dalam tubuh manusia, dan juga dia dapat merusak jaringan paru-paru. Nah, lalu yang kedua ini CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida ini nggak berbau ya, dia juga nggak kelihatan wujudnya kayak apa. Kalau misalnya dihirup berlebihan, sel darah merah ini jadi si CO ini akan lebih mengikat sel darah merah gitu ketimbang oksigen. Padahal seharusnya sel darah merah itu lebih banyak mengikat oksigen karena darah itu dialirkan ke seluruh tubuh ya. Jadi bayangkan kalau misalnya malah banyak karbon monoksida yang mengikat darah, lalu itu diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Efeknya akan seperti apa? Lalu C6H6 atau benzen, ini zat kimia berbahaya yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh juga. Terus HCN, hidrogen sianida, senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, terus jantung, pembuluh darah, pokoknya kardiovaskular, terus juga paru-paru. Nah, kalau misalnya paparannya ini nggak terlalu tinggi gitu ya dosisnya dan juga nggak terlalu lama paparannya, itu bisa nyebabin kelelahan, sakit kepala, dan mual sampai kehilangan kesadaran gitu. Dan pernah nggak sih kalau misalnya kita lagi ada di sekitar orang yang merokok, terus kita kehirup asap rokoknya tuh ngerasa kita pusing, bahkan sakit tenggorokan. Eh, nah, itu mungkin dari sini gitu ya, dari paparan si zat-zat kimia ini. Nah, terus yang terakhir ini NH3. NH3 ini amonia. Amonia ini kalau kita menghirup atau terpapar amonia dalam jangka pendek, ini dapat mengakibatkan sesak napas, iritasi mata. Ini eh, tentu untuk orang-orang yang mungkin memiliki sensitivitas lebih tinggi gitu ya. Misalnya emang ada penyakit asma atau apa, itu bisa memicu gitu ya. Jadi zat-zat ini bisa memicu. Nah, tentu saja ini nggak serta-merta, misalnya dalam sekali kita terpapar, itu langsung ada nih kerasa semua efeknya. Itu nggak selalu begitu, karena di sini kalau misalnya dari paparan itu, untuk menimbulkan suatu efek atau gangguan kesehatan itu ada dosis, lalu responnya seperti apa, dan juga lama paparannya itu seperti apa gitu. Jadi nggak serta-merta dalam sekali duduk gitu, misalnya kita lagi ngobrol sama temen yang lagi merokok, itu langsung ada efeknya seperti ini, enggak. Jadi ada jangka waktunya, ada periode tertentu gitu. Tapi mungkin ada kalau misalnya yang efeknya itu tidak terlalu berbahaya, mungkin itu bisa ya dari yang jangka pendek aja gitu terpaparnya. Lalu ini gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan dari paparan ITS atau paparan asap rokok. Ini pada tahun 1964, ini saya dapat sumbernya dari CDC ya. Pada tahun 1964, Surgeon General ini melakukan sebuah penelitian gitu. Nah, jadi penelitian ini tentang perokok dan hubungannya ke kesehatan itu seperti apa gitu. Nah, dari penelitian itu disimpulkan bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru gitu ternyata. Nah, semenjak saat itu dilakukanlah berbagai penelitian apakah cuma orang yang merokok nih yang bisa apa bisa merasakan efek dari asap rokok itu sendiri gitu. Ternyata eh, banyak penelitian juga yang membuktikan bahwa kalau orang yang sebenarnya tidak merokok tapi dia terpapar asap rokok itu juga memiliki
potensi yang cukup tinggi untuk terkena berbagai gangguan kesehatan gitu. Nah, salah satu dan dari beberapa contohnya itu beberapa contoh penyakitnya itu adalah lung cancer atau kanker paru-paru, bronkitis atau bronkitis gitu ya, terus pneumonia, terus juga berbagai penyakit kardiovaskular gitu. Jadi sebenarnya orang yang menjadi second home smoker itu juga memiliki eh, risiko yang sama tinggi dengan orang yang merokok gitu. Jadi berhati-hatilah semuanya ketika kita terpapar dengan ITS atau asap rokok ini, asap tembakau ya sebenarnya. Nah, lalu kalau misalnya kita membicarakan kelompok rentan yang terhadap ITS ini itu siapa saja gitu. Yang pertama ini ada anak-anak. Anak-anak ini rentan menjadi second hand maupun third hand smoker. Contohnya gini, kalau misalnya orang tuanya di rumah itu merokok, atau tetangganya merokok, atau si anak-anak ini lagi main ke rumah tetangganya, terus ada kakek neneknya si tetangga itu yang ngerokok gitu kan, jadi mereka terpapar gitu. Nah, itu anak itu rentan banget untuk jadi second hand smoker. Nah, kalau misalnya third hand smoker ini, misalnya orang tua atau siapapun di rumah anak itu tinggal gitu ya, ngerokok, terus ngerokoknya tuh indoor lagi ya di dalam rumah. Nah, si residu-residunya ini bisa menempel ke berbagai permukaan benda yang ada di dalam rumah. Misalnya kayak tadi, karpet, terus sofa. Karena anak-anak ini rentan ya, misalnya main-main gitu kan, lagi main terus megang karpet, guling-gulingan, apa segala macam, terus masukin tangannya langsung ke mulut gitu. Jadi si zat-zat kimia ini bisa juga masuk melalui cara seperti itu gitu ya ke anak-anak. Nah, lalu selanjutnya ini ada ibu hamil dan janin. Di sini dinyatakan bahwa perempuan hamil yang terpapar asap rokok dapat meningkatkan risiko keguguran. Karena tadi ya untuk manusia yang kita sudah dewasa aja efeknya bisa sebegitu berbahayanya gitu, apalagi ke janin gitu yang masih masih apa ya, belum ada imunitas yang begitu tinggi dan segala macam gitu ya. Terus ini juga ada beberapa penelitian yang menyatakan kalau misalnya asap rokok ini bisa eh, berpengaruh terhadap berat badan lahir anak maupun tinggi badan anak, terus juga cacat lahir lainnya seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir ini lansia, terutama lansia-lansia memiliki penyakit kardiovaskular atau yang emang mereka itu punya riwayat jantung misalnya, terus ada pernah stroke dan segala macam gitu. Nah, selanjutnya ini beberapa penelitian untuk menangkal gitu ya, menangkal apa residu-residu asap rokok itu sudah dilakukan gitu ya. Nah, salah satunya ini ada penelitian yang menggunakan botanical biofiltration filtration, untuk terhadap VOC dan juga PM tadi particulate matter yang dari asap rokok gitu. Nah, mereka ini menggunakan biofiltration ini pakai peace lily gitu. Atau ini ya nama ilmiahnya itu. Uh, jadi dibuktikan di penelitian ini bahwa ternyata tanaman peace lily ini bisa menurunkan kadar VOC di dalam ruangan dan juga particulate matter di dalam ruangan gitu. Nah, ini hasil penelitiannya itu ternyata si Peace Lily ini memiliki efisiensi penghilangan single pass dari asap rokok sebesar 43,26% untuk total VOC dan 34,37% untuk total partikulat tersuspensi gitu. Jadi untuk PM-nya itu sekitar 34,37%. Ini lumayan ya untuk menurunkan kadar PM dan juga VOC yang dihasilkan oleh asap rokok gitu, terutama untuk orang-orang yang memang suka di rumahnya itu merokok gitu ya di dalam rumah. Nah, tapi ada side effect-nya juga. Si tanaman peace lily ini dia itu termasuk tanaman yang memiliki racun gitu ya. Jadi kalau misalnya tertelan itu bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan gitu. Nah, ada yang bisa jadi alergi, terus dia menghambat pernapasan ya kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin untuk kita mengantisipasinya itu, karena ini udah terbukti ya kalau misalnya dia punya apa eh, pengaruh signifikan untuk menurunkan
uh, residual dari zat kimia asap rokok gitu. Jadi bisa ditaro si pis lilinya ini tuh agak di atas gitu ya, di rak-rak, pakai rak yang tidak terjangkau oleh anak-anak, terus yang bayi-bayi gitu ya, misalnya yang belum tahu apa-apa, yang belum ngerti apa-apa gitu. Jadi bisa dipertimbangkan untuk menggunakan pis lili di dalam rumah untuk mereduksi residu-residu tadi gitu dari asap rokok. Nah, tapi ini kan salah satu apa ya, jika memang di rumah itu ada perokok gitu ya, kita menggunakan tanaman pis lili untuk menurunkan kadar VOC dan PM tadi gitu ya. Tapi lebih baik sebenarnya untuk tidak merokok. Jadi kalau misalnya eh, di sekitar orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita, saudara kita, atau bahkan eh, mungkin ada di sini yang merokok gitu ya, bisa coba untuk berhenti merokok karena banyak sekali eh, apa ya, masalah-masalah yang ditimbulkan dari sepuntung rokok gitu. Tadi ada masalah lingkungannya seperti apa, lalu masalah mengenai gangguan kesehatan gitu. Nah, jadi bisa teman-teman untuk coba berhenti, dan kalau misalnya ada kerabat yang kesulitan untuk berhenti merokok, itu bisa untuk menghubungi layanan berhenti merokok ini dari Kemenkes. Eh, Nomornya ada di sini, ada Telegram, ada WhatsApp, terus ada websitenya juga. Ini yang untuk membantu masyarakat Indonesia yang ingin berhenti merokok tapi tidak tahu harus bagaimana gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari presentasi hari ini. Em, Ya, tidak ada waktu yang lebih tepat lagi untuk berhenti merokok selain sekarang. Jadi semuanya terima kasih atas perhatiannya. eh Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, atau memberikan feedback, atau memberikan apa namanya, memberikan masukan atau cerita-cerita juga yang berkaitan dengan asap rokok ini. Baik, mungkin kita lanjutkan kembali. Eh, apakah ada yang ingin ditanyakan dari eh, teman-teman di sini semua? Ini ada beberapa yang masuk di eh, chat Zoom ya. Silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Valerie. Ya, silakan, Vidi. Oke, terima kasih atas presentasinya. Saya ingin bertanya, tadi kan udah dijelaskan ya dampaknya segala macam soal ITS. Nah, kira-kira kami sebagai orang yang nggak merokok nih, apa sih yang bisa kami lakukan untuk memprotek diri sendiri dari ITS tersebut? Terima kasih. Oke, karena ini pertanyaannya terkait proteksi diri ya, mungkin saya langsung jawab aja di sini. Em, Pertama, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk proteksi diri sendiri itu pertama dari sebisa mungkin itu adalah kita mengeliminasi dulu ya, mengeliminasi potensi paparan rokok gitu dengan kita menjauhi paparan asap rokok itu sendiri. Misalnya kita lagi ada di luar ruangan, terus ada lingkungan yang sedang merokok gitu. Nah, sebisa mungkin kita mengeliminasi diri kita dari bahaya paparan asap rokok tersebut gitu dengan kita menjauhi atau kita pergi dari tempat tersebut gitu. Tapi jika kita sudah terpapar dan terpaksa ada di situasi tersebut gitu ya, kita tidak bisa pergi, bisa kita proteksi diri kita dengan masker yang sebenarnya kalau masker yang umum-umum kita jual itu dia masih tetap bisa nembus ya. Mungkin dari baunya, terus ada zat-zat kimia yang partikulatnya itu eh, sangat-sangat kecil yang masih bisa tembus dengan masker-masker konvensional gitu ya, konvensional yang sering kita temukan gitu ya. Itu masih ada potensi untuk terkena ya, tapi setidaknya kita eh, meminimalisir paparan zat-zat kimia yang mungkin bisa eh, tidak menembus gitu ya, tidak menembus masker itu sendiri. Nah,
Lalu yang langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan ini kan eh, kita bisa memproteksi diri kita dengan makanan-makanan yang bergizi, yang kaya akan antioksidan untuk menangkal radikal bebas, racun-racun gitu seperti buah-buahan yang mengandung kayak antioksidan, sorry. Gitu. Jadi bisa dilakukan dari luar dan juga dari dalam gitu. Mungkin itu Vidi, apakah masih ingin dikonfirmasi lagi? Udah cukup jelas sih so far. Thank you, Valerie. Oke, terima kasih juga ya Vidi. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat. Eh, yang pertama itu, apakah regulasi tentang rokok yang ada saat ini sudah efektif dalam mengurangi jumlah perokok? Mengapa? Nah, kalau misal saya izin langsung jawab mungkin ya, karena beberapa saya juga eh, ada beberapa yang saya tahu gitu. Jadi untuk rokok sendiri regulasi di Indonesia itu sudah ada beberapa ya, banyak contohnya menaikkan pajak, bea bea cukainya rokok gitu ya. Terus juga ada larangan untuk rokok itu, kita juga pasti sadar ya, kalau rokok itu iklannya itu ada di jam-jam tertentu aja. Misalnya jam 10 malam gitu ya, jam 10 malam. Di atas jam 10 malam kalau nggak salah ya. Nah, itu salah beberapa regulasi yang saya ketahui dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk menurunkan menurunkan jumlah perokok di Indonesia gitu ya. Ini kita berbicara di Indonesia. Nah, tapi apakah itu sudah efektif atau belum? Tentu saja eh, ada plus minusnya ya. Jadi ternyata malahan di tahun 2018 itu diketahui bahwa malah jumlah perokok di Indonesia itu malah naik gitu. Malah bukannya menurun tapi malah naik. Jadi sebenarnya hal ini tuh disebabkan oleh berbagai faktor gitu ya. Walaupun dari pemerintah sudah ada larangan seperti itu, terus juga ada eh, kenaikan cukai. Nah, tapi ternyata yang masih menimbulkan angka perokok di Indonesia itu tinggi adalah rokoknya itu sendiri masih sangat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Harganya masih terbilang murah ya, ada rokok-rokok alternatif yang memang dia tuh tergolong murah gitu. Jadi masih bisa dijangkau oleh masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat sendiri yang eh, eh, masih rendah begitu untuk bisa eh, melindungi diri dia dari rokok itu sendiri gitu. Nah, jadi eh, selain itu juga industri rokok di Indonesia ini memang sangat kuat ya. Bahkan rokok-rokok industri beberapa industri rokok itu dia tuh sangat berkontribusi gitu di Indonesia. Kayak misalnya mereka punya beasiswa untuk pendidikan gitu dan terus juga CSR-nya itu banyak banget kayak gitu ya. Kita nggak terlalu bahas tentang itu. Jadi mungkin Ula dari pertanyaan Ula ini ya ada regulasi yang memang efektif, ada yang tidak efektif gitu ya. Tapi memang jumlah perokok di Indonesia ini masih sangat tergolong tinggi gitu sampai saat ini. Eh, Mungkin itu ya dari jawaban dari saya. Bagaimana Ulam? Apakah sudah cukup jelas? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih Valerie. Terima kasih Ula. Lalu selanjutnya ya ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini, oh oke, dari Kak Lulu Salsabila ya. Eh, apakah volatile organic compounds atau VOC ada di semua jenis rokok, termasuk rokok kretek? Dan untuk perokok aktif, apakah sama berbahayanya dengan nikotin? Oke, untuk volatile organic compounds atau VOC ini, jadi VOC ini sebenarnya VOC ini VOC ini ya volatile organic compounds bukan VOC Belanda. Jadi kalau VOC ini itu ada dihasilkan eh, senyawa-senyawa yang dihasilkan dari zat pembakaran yang mudah menguap gitu ya, yang menguap di udara gitu. Nah, contohnya ini VOC-VOC itu biasa yang ditemukan di asap rokok itu adalah benzen yang tadi seperti saya sudah sebutkan di presentasi tadi. Terus ada
formaldehid, terus ada aseton, terus juga ada toluen. Nah, jadi VOC ini ada berbagai macam zat gitu ya. Nah, lalu dari pertanyaannya ini apakah ada di semua jenis rokok? Jadi kalau sudah saya baca-baca itu kalau VOC itu ada di semua jenis rokok Kak Lulu. Nah jadi bahkan termasuk rokok kretek. Jadi rokok kretek ini justru malah tingkat VOC-nya itu lebih tinggi daripada rokok-rokok yang bukan kretek gitu. Jadi VOC ini ada di semua rokok. Nah, untuk perokok aktif, lalu untuk pertanyaan selanjutnya untuk perokok aktif, apakah sama berbahayanya dengan nikotin? Berbahayanya dengan nikotin ini, iya. Jadi VOC ini eh, dia tuh punya apa ya? VOC dan nikotin ini punya masing-masing side effect gitu. Nah, kalau nikotin ini dia kan menyebabkan kecanduan gitu ya, kecanduan terus juga dia bisa meningkatkan denyut jantung. Tapi nikotin ini tidak bersifat karsinogenik secara langsung gitu ya. Jadi tapi nikotin ini dapat memperburuk efek karsinogenik dari suatu zat lainnya gitu. Jadi kalau misalnya ada nih kayak tadi tar gitu ya, tar kan memang karsinogenik. Nah, terus ketemu dengan nikotin. Nah, nikotin ini bisa memperparah efek dari tar itu sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya ini untuk VOC. VOC ini diantaranya bersifat karsinogenik. Jadi VOC ini berbagai zat-zat kimia ya. Nah, ini bisa merusak paru-paru, terus juga bisa berkontribusi terhadap berbagai masalah kardiovaskular gitu. Jadi bahkan VOC ini bisa dibilang eh, lebih memiliki efek yang lebih tinggi gitu daripada nikotin untuk gangguan kesehatannya gitu. Jadi VOC terbilang lebih berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dibandingkan nikotin begitu. Apakah dari jawaban saya sudah cukup jelas Kak Lulu? Ya, makasih ya Valeri. Oke, terima kasih juga Kak Lulu atas pertanyaannya. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, apakah sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Oke, terima kasih Kalau Ulan. dari saya jelas sih. Terima kasih Vidi. Eh, mungkin dari Razi? Sudah jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Kak Lulu juga sudah jelas ya Kak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, aku juga udah. Oke, terima kasih Kak Lulu. Baik, mungkin karena sudah selesai pemaparan materinya juga sudah dilakukan tanya jawab, saya cukupkan untuk presentasi kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan juga perhatiannya untuk uh, menyimak presentasi saya yang mungkin masih banyak kurangnya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat semuanya dan juga silakan ya untuk dibagikan informasi-informasi yang dirasa bermanfaat dari presentasi ini kepada orang-orang di sekitar Anda semua. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya cukupkan untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.